wabarakatuh. Saya Didi ingin menjelaskan untuk tugas hari ketiga akuntansi tanggal 8 bulan 9 2021. Tugasnya adalah jurnal umum dengan transaksi perusahaan atas nama perawatan by Sweet. Di sini dijelasin sebelumnya. Di sini ada soal mana saya buatkan untuk jasa pelayanan perawatan bayi. Di sini ada beban. Saya udah masukin sesuai dengan angkanya. Di sini juga saya udah pakai rumus sesuai dengan rumus yang saya buat. Saya masukin dari beberapa akun yang ada di sini. Itu ada 17 item, di mana di sini dari setiap pertanyaannya itu ada 17 item. Nah, ini jurnal umum yang sudah saya buat. Setelah jurnal umum yang saya udah buat, ini saya udah pakai rumus juga. Setelah itu saya buatin buku besarnya. Buku besarnya di sini saya udah buatin juga dan dirinciin juga satu-satu. Rinciannya itu sesuai dengan penjelasan yang saya dapat dan saya jelasin dulu dari item ini. Dan di setiap angka yang saya muatin ini saya ngambilnya dari jurnal, seperti saldo awal segala macam. Ini udah ada rumusnya juga yang udah saya buat. Rumus yang saya buat itu seperti ini. Dengan angka yang saya udah masukin. Di sini udah saya buat rumusnya juga. Nah, dari item yang udah saya buat, ini semua pakai rumus. Jadi saya nggak asal buat sih, maksudnya ini sesuai dengan rumus yang saya udah kerjakan. Cuma di sini ada sedikit apa ya, miss sih sebenarnya. Setelah tadi pemaparan yang pertama pagi saya dengar, itu ada satu pemaparan di sini kan harusnya minus ya. Tapi kenapa kalau misalkan saya buatin minus, nanti di neraca rugi labanya itu akan nggak balance. Tuh. Untuk ini sih saya tetap buatin sesuai dengan laporan awal. Nih, dari peralatan juga ada peralatannya, ada rinciannya, material yang didapatnya dari mana. Pokoknya saya udah buatin sesuai dengan rumus. Mungkin nanti bisa dicek juga dapatnya dari mana. Ini udah otomatis sih dari jurnal, dari buku besar, dari AJP, ada neraca saldo, ada laporan keuangan. Ini semua udah satu kesatuan dari laporannya sih sebenarnya. Tinggal dicek aja sih. Ini dapatnya dari mana ini udah saya pakai rumus semuanya. Jadi otomatis kalau di jurnal umumnya udah salah, pasti ke belakangnya juga salah gitu. Udah lengkap. Nah, ini untuk AJP-nya ini angkanya sebenarnya tidak sesuai, karena di sini itu harusnya 290 itu kalau di komain itu kan banyak. Jadi aku buatin pembulatan. Jadi pembulatannya jadi 24.000 untuk AJP-nya. Untuk neraca saldo, setelah AJP saya buat neraca saldo. Neraca saldo saya masukin semuanya. Di sini juga ada kas, ada piutang dagang, ada peralatan, ada perlengkapan kendaraan, utang dagang, pendapatan, ada wesel, ada modal, ada prefer, beban sewa, beban united, ada beban gaji, ada asuransi dibayar dibuka, ada beban lain-lain, ada asuransi yang lainnya.
Nah, di sini saya udah masukin semuanya, nilai debit kreditnya segala macamnya. Nah, di sini yang tadi aku bilang agak miss, cuman saya lagi coba cari juga sih saya dapetnya dari mana. Tapi kalau untuk ini sih sebenarnya so far semuanya balance sih untuk raca saldonya. Nah, ini laporan keuangannya. Laporan keuangannya sudah sesuai. Pendapatan dapatnya dari mana sih? Ini udah ada ininya, raca saldo. Ya, pendapatan dari sini, ambil dari sini raca saldo. Sorry. Ambil dari raca saldo. Jadi nilai-nilai ini semua ngambil dari sini sih. Terus beban gaji juga sama, beban lain-lain sama, beban uninitas sama, beban sewa sama, asuransi sama, angkanya semua sama. Nah, ini udah semua sama. Jadi nilai dari laporan yang saya buat semua udah saya pakai rumus. Semoga dari tugas yang saya kerjakan ini sebenarnya sudah benar sih, cuman mungkin ada ada sedikit kata-kata aja sih yang akan berubah gitu. Sekian laporan presentasi yang saya buat. Harapan saya dengan belajarnya ini saya lebih dalam lagi untuk nambah ilmu. Di situ juga untuk teman-teman makin tambah pintar dan jauh lebih baik dari sertifikasi yang udah ada. Terima kasih. Dadah.